Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذلك رب العالمين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Saat itu Uqbah ibnu Amir al-Juhani, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memulai kajian-kajian yang di dalamnya disampaikan ilmu hadis yang sekarang kita pahami. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpan dengan baik oleh Abu Hurairah dan teman-temannya. Uqbah Ibnu Amir al-Juhani saat itu sedang berprofesi sebagai penggembala kambing. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ambil contoh, berada di pusat kota Madinah, Uqbah Ibnu Amir al-Juhani karena menggembala kambing, dia agak jauh dari pusat kota Madinah karena memang mencari tempat yang sejuk, yang di sana banyak pepohonan dan dimungkinkan kambing itu untuk mendapatkan makanan terbaik. Uqbah bin Amir sudah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberikan ilmu dan berbagai macam manfaat untuk sahabat-sahabatnya yang mulia. Uqbah bin Amir tetap dalam kesibukannya, tetap menggembala kambing, ngurus berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan hewan-hewan itu. Bagaimana menggemukkan kambing, memberi makan kambing, mengawinkan kambing, hingga kambing itu benar menjadi sangat banyak di tangan Uqbah bin Amir al-Juhani. Tapi kemudian ketika seseorang itu mendapat hidayah dari Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Saat itu ya ibadallah, Uqbah bin Amir al-Juhani sedang menggembala kambing, kemudian dia berpikir
disebutkan di dalam kitab, kalau yang disebut pernyataan Uqbah bin Amir itu, betapa bodohnya aku. Kata Uqbah bin Amir, betapa bodohnya aku. Teman-temanku seperjuangan, teman-temanku dulu ketika aku kecil, mereka berkeliling. Di hadapannya ada orang mulia yang besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan aku juga berkeliling dan dikelilingi oleh kambing-kambing sebanyak ini. Betapa bodohnya aku. Kemudian dengan hidayah dari Allah itu, Uqbah bin Amir al-Juhani kemudian mencari prioritas hidup. Mulai dia memanage waktunya sedemikian rupa hingga akhirnya Uqbah bin Amir al-Juhani memutuskan untuk tinggal dan mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, Uqbah bin Amir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang mulia kemudian dikenal dengan istilah, dengan sebutan Radifu Rasulillah. Radif itu orang yang senang bonceng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memiliki kendaraan, ada motor misalkan, atau mungkin ada mobil, kalau Rasulullah di dalam mobil itu, maka disitulah ada Uqbah bin Amir al-Juhani. Kalau Rasulullah mengendarai motor, untuk mempermudah pemahaman seperti itu kami sampaikan, Uqbah bin Amir al-Juhani ada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menandakan Uqbah bin Amir al-Juhani dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, prioritas yang kemudian Uqbah bin Amir al-Juhani putuskan, daripada aku menggembala kambing, naam, aku mendapatkan dinar, aku mendapatkan dirham, aku memiliki banyak rezeki dari kambing-kambing ini. Aku kalau mau minum susu tinggal aku peras kambingnya. Tapi aku tidak mendapatkan kemuliaan di mata Allah dan Rasulnya yang lebih tinggi. Apa kemuliaan itu ya ibadallah? Ketika Allah mengatakan yarfa'illah, Allah itu akan mengangkat tinggi-tinggi siapa? Alladzina amanu walladzina utul ilm. Masya Allah, Allah sebutkan dua yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu orang yang beriman tapi yang hobinya itu mencari ilmu. Masya Allah. Dan sekarang hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita sedang berada dalam posisi itu. Kita beriman insya Allah, kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, iman kepada takdir, dan sekarang kita sedang mencari ilmu. Posisi kita ya ibadallah sekarang sedang diangkat oleh Allah sedemikian rupa. Nama-nama hadirin sekalian sedang disebut satu persatu di hadapan malaikat yang sekarang di atas arsy itu. Disebutkan ada Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D, disebutkan namanya. Betapa bahagianya kita hadirin saat ini. Maka Umar Ibnul Khattab, ketika Umar dalam kesedihan, Umar saat itu sedang gundah gulana, hatinya tidak tenang. Umar memanggil teman-temannya, wahai Abdullah bin Abbas, kemari. Abdullah bin Mas'ud, sini. Wahai Ali bin Abi Thalib, ayo masuk ke rumahku. Kemudian mereka setelah berkumpul, Umar mengatakan, hayya nu'minu sa'atan. Yuk kita beriman sejenak. Kita saling menasihati. Kita menata hati kembali untuk sepekan ke depan. Karena ujian dari Allah itu nyata. Dan kita harus kuat mempertahankan la ilaha illallah. Gak bisa mempertahankan la ilaha illallah kalau tidak ngaji. Maka Uqbah bin Amir al-Juhani setelah mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi radifu Rasulullah, menjadi sahabat yang selalu berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kemudian Allah berikan ilham kepadanya. Allah jadikan Uqbah bin Amir al-Juhani sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasul dan memiliki pemahaman ilmu yang luar biasa. Yang tadinya penggembala kambing, kemudian Allah berikan kepadanya ilmu. Kemudian Allah angkat derajatnya sedemikian rupa. Dan hari ini ya ibadallah, satu di antaranya kita memberikan pahala jariah untuk Uqbah bin Amir al-Juhani. Masya Allah, orang biasa, peternak, tapi kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, diangkat itu kemuliaannya. Masya Allah, 1400 tahun sudah berlalu, tapi kisahnya memberikan motivasi kepada kita. Beginilah seharusnya kita seluruhnya, khususnya saya yang berbicara, untuk menjadi pencari ilmu. Orang yang hobi masuk dan keluar dari kajian satu ke kajian yang lain. Ada kajian di Darul Huda, dia datang, duduk, kajian dengan Ustadz A, datang, duduk, Ustadz B, datang, duduk. Oh, ternyata dengan Ustadz B tidak sesuai, nggak sama nih isinya. Maka kewajiban dia untuk mencari ilmu. Tanyakan kepada Ustadz itu, mana dalilnya, mana data yang valid yang Ustadz tadi sampaikan. Kalau tidak ada data valid, maka tidak boleh kita melaksanakannya. Tapi kalau Ustadz itu memiliki data yang valid, kisah-kisahnya nyata, ada dalam buku-buku sejarah, maka kita Masya Allah mendapatkan ilmu dan guyuran manfaat dari para ulama-ulama itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya sampaikan ini di awal mula kajian? Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya karena kajian-kajian yang ada saat ini sepi dan tidak dilirik oleh anak-anak muda generasi Islam. Anak-anak muda sekarang mana? Mana ini anak-anak kita yang habis maghrib mengikuti para ayah-ayahnya duduk seperti ini di kajian? Mana? Sedangkan dulu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang mulia dan mereka usianya variatif. Ada yang anak-anak, ada ibu-ibu, ada tante, ada om, ada anak-anak muda dengan semangat luar biasa. Tapi meskipun begitu, ada para bapak, tempat curhat dan kembalinya berbagai macam permasalahan. Masya Allah. Tapi sekarang ya ibadallah, mana anak-anak muda sekarang? Kemana mereka? Siapa yang sudah mengalihkan hobi mencari ilmu seperti ini? Benda apa? Apa itu handphone? Apa itu televisi? Apa itu internet? Ya ibadallah, ini evaluasi saya dan evaluasi bapak dan ibu sekalian. Ayo kembalikan anak-anak muda ini ke masjid. Masukkan mereka dalam daftar orang-orang yang nanti akan menjadi kader-kader pejuang Islam. Karena ya ibadallah, betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan para sahabatnya saat itu. Rasulullah dalam kondisi terbaik yang itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Khairul qurun qarni. Allah abadikan sebaik-baik umat, kuntum khaira ummatin. Masya Allah. Ada anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib itu muda, sudah siap untuk menyerahkan jiwa dan raganya untuk Allah dan Rasulnya. Mus'ab ibnu Umair muda, Sa'ad muda, Jabir muda, dan mereka orang-orang hebat seluruhnya. Tapi memang ada orang-orang yang sudah berusia dan itu didikan Rasulullah SAW, dan mereka jadi semuanya. Mereka jadi manusia yang bermanfaat. Mereka jadi kepala rumah tangga terbaik. Mereka jadi ummul mukminin. Mereka jadi ibu-ibu kita nanti di surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Uqbah bin Amir al-Juhani
ketika wafat. Dan Uqbah bin Amir al-Juhani ini memiliki kecerdasan yang rata-rata, khususnya dalam peperangan. Beliau memiliki teman yang bernama Salman al-Farisi, yang dengan ide cemerlangnya kemudian membuat khandak, membuat betul parit. Sekarang masih ada masjid. Ketika Bapak nanti ke Madinah, Allah izinkan, ada itu masjidnya. Khandak dibuat mengelilingi Madinah sepanjang 6 km, dalamnya itu 6 meter, lebarnya itu 3 meter. Dibuat itu mengelilingi Madinah, yang akhirnya para penunggang kuda-kuda itu tidak bisa lompat masuk ke dalam kota Madinah. Cemerlang itu idenya. Begitu pula Uqbah memberikan ide-ide cemerlang, khususnya dalam teori-teori perang. Awalnya penggembala kambing, tapi Allah angkat dan muliakan dia dengan ilmu. Masya Allah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Seandainya anak-anak kita setiap hari Ahad ngaji, Ahad pertama, kedua, 3, 4, 5 ngaji. Kemudian ikut para bapak, ayah, bapak, ada tempat di mana lagi aku harus ngaji? Oh, di sana nak, kamu silakan ngaji, cari ilmu yang baik. Berikan kepada anak-anak kita suntikan motivasi. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa di antara kita semua yang ingin mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah, maka satu syaratnya, Allah akan giring orang-orang itu yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Allah akan hadirkan orang-orang itu dalam nuansa-nuansa ilmiah. Ayat Al-Quran disebutkan, hadis yang sahih disampaikan, kisah-kisah keteladanan disampaikan, yang itu bisa menggugah jiwa dari yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Yang sudah tahu kemudian pelan-pelan itu diamalkan. Setelah diamalkan dengan harapan kita mendapatkan pahala dari Allah. Kalau sudah mendapatkan pahala dari Allah, maka bismillah kita akan menyampaikan kepada orang dengan akhlak yang mulia, dengan keteladanan kita, dengan ucapan yang baik dengan tetangga, dengan menyampaikan assalamualaikum Pak, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Saling mendoakan, masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di tempat kami menyampaikan kajian, juga kami sampaikan hal yang sama. Karena saya juga sudah melihat di beberapa masjid, pengajian-pengajian itu hanya diminati oleh orang-orang yang sudah tua. Padahal Islam membutuhkan orang-orang muda yang akan membackup kekuatan dari para ayah sekalian yang sekarang ini hadir. Maka Bapak, Ibu, mohon izin, kalau sudah pulang dari ngaji, tolong sampaikan ilmu yang Bapak Ibu dapat kepada putra putri Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi bapakmu ngaji, adik tadi ayah ngaji, dan ayah dapat ilmu begini. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Saya mendoakan semoga Bapak dimudahkan Allah. Karena memang anak-anak yang soleh, anak-anak yang hobinya ke masjid, itu nanti yang akan menjadi penerang kita di alam kubur. Hadisnya jelas. Ketika ada orang tua sudah wafat dan orang tua ini di dalam kubur sepi, tiba-tiba oleh Allah orang tua ini diangkat, dinaikkan posisinya, dimuliakan oleh Allah. Orang tua ini kemudian bertanya, ya Allah, kenapa kok aku sekarang ditempatkan yang mulia? Kenapa kok aku dalam posisi yang seperti ini sekarang, gak sama dengan yang sebelumnya? Kenapa aku sekarang mendapatkan kenyamanan seperti ini, ya Allah? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, karena ada kiriman istighfar dari anakmu.
Karena ada kiriman doa dari anakmu yang soleh. Meskipun anak itu tidak harus datang ke kuburan, di tempat yang mulia, sof yang pertama, sof yang kedua, anak yang soleh mengangkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak itu soleh, doanya sampai kepada orang tua. Begitu pula para bapak sekarang. Bapak yang saat ini soleh, dengan kualitasnya bapak seperti ini, doakan ayah dan ibu bapak sekalian. Angkat tangannya, fokus, ingat wajah orang tua yang sudah melahirkan, berjuang, doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betapa bahagianya seorang bapak di alam kubur. Ini hadisnya sahih. Dan ujung-ujungnya ya ibadallah, ketika nanti kita memiliki anak-anak yang soleh, ketika bapak menjadi bapak yang soleh, ketika bapak menjadi orang tua yang soleh, maka janji dari Allah dalam surat At-Tur, Allah akan kumpulkan mereka nanti di surga. Yang lebih tinggi surganya bisa mengajak yang lebih rendah. Kalau ternyata bapak sekarang lebih tinggi derajat surganya nanti di hadapan orang tua bapak sekalian, maka bapak bisa mengajak orang tua bapak untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, lebih mulia. Meskipun surga yang paling rendah pun itu merupakan tempat yang paling baik. Maka Pak, izin bagi para ayah yang sudah menikah, memiliki istri, kalau saya boleh bertanya, di surga itu kan nanti ada bidadari ya Pak ya. Saya bertanya Pak, tolong dijawab, tunjuk tangan jangan. Bapak nanti pengen di surga ditemani bidadari surga atau ditemani oleh istri bapak ibu bapak-bapak sekalian? Masya Allah, benar. Istri bapak yang seperti itu pas-pasan. Masya Allah, Masya Allah. Dan jawaban yang benar, silahkan bapak minta oleh Allah, ya Rabb, kalau engkau memasukkan aku suami ke dalam surga, masukkan pula istriku ke dalam surga. Karena nanti Pak, ini sabda Rasulullah SAW, istri kita di dunia ini akan berlipat-lipat cantiknya dibandingkan bidadari surga. Masya Allah. Maka dengan istri yang baik, yang baik dengan istri itu selama di dunia dan di akhirat, kita berharap istri kita menemani, kita berharap anak-anak kita membersamai. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kita nanti Pak, kalau bapak di surga, istri di surga, anak di surga akan ngumpul bareng-bareng dan mereka saling bercerita di atas tumpukan-tumpukan bantal. Coba betapa nikmatnya itu. Tapi kalau berbeda kasusnya, tapi kalau bapak-bapak memiliki semangat ngaji seperti sekarang, dan putra-putri bapak ibu mana nggak tahu sedang apa dia sekarang, sedang di rumah, ngapain, apa yang kamu lakukan, tapi ternyata nggak ada kejelasan itu. Kami menyampaikan nasihat untuk diri saya pribadi dan bapak ibu sekalian. Ayo Pak, ajak anak-anak kita masuk masjid, ramaikan masjid Darul Huda yang mulia ini dengan berbagai macam aktivitas yang mulia pula. Semoga Allah mudahkan, dan ini merupakan motivasi dari saya untuk saya pribadi, agar saya tidak memiliki luntur semangat ketika mencari ilmu. Mentang-mentang saya sudah menyampaikan ilmu, tidak boleh bagi saya untuk tidak datang di pengajian-pengajian. Saya harus datang di pengajian. Saya harus punya guru-guru yang mulia, harus punya kiai-kiai yang berlandaskan ilmu dan data valid untuk saya cari ilmunya. Kita saling mendoakan dalam kebaikan.
Semoga nanti Allah kumpulkan kita seluruhnya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, melanjutkan kajian tentang itsar. Kami mulai dengan motivasi dan titik pertama, mencari ilmu. Itu posisinya kita seluruhnya. Kita yang punya hobi mencari ilmu harus punya mental untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Harus punya itu. Karena kita mencari ilmu, nggak boleh egois, pengen menang sendiri. Jangan. Pencari ilmu itu ketika memberi nasihat, dia dengan menyampaikannya dengan data, bukan dengan emosi. Pak, ini datanya Pak. Seperti ini Rasulullah dulu Pak. Ini para sahabat melakukan Pak. Yang Bapak lakukan tidak pernah dilakukan Nabi. Jangan Bapak lakukan. Karena semangat saja ketika beribadah itu tidak cukup untuk mendapatkan pahala. Harus ada ikhlas. Harus ada ittiba. Harus ada kesesuaian dengan Rasulullah SAW. Gak bisa kita kreatif sendiri. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, puncak dari persaudaraan itu adalah itsar. Jamaah sebelah kanan mendoakan yang sebelah kiri. Jamaah yang di depan mendoakan yang di belakang. Jamaah masjid nanti mendoakan seluruhnya. Ya Allah, Allahumma gfir, ampunilah ya Allah seluruh jamaah masjid Darul Huda. Jaga iman mereka, hilangkan kesombongan, berikan semangat mereka untuk mencari ilmu, kokohkan mereka dalam barisan yang sama, sofan ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, seperti barisan yang lurus dan rapat. Puncak dari itsar itu adalah persaudaraan. Dan sahabat yang mulia sudah mencontohkan. Ibnu Katsir, salah seorang mufassir, menyatakan bahwa itsar itu ketika mereka mendahulukan kepentingan orang yang membutuhkan daripada dirinya sendiri. Ini berat, tidak mudah. Ada tetangga datang, kemudian ke rumah, ngobrol. Bapak nggak boleh terbersit sesuatu yang negatif. Misalkan, aduh, datang lagi nih bapak yang ini. Kemarin dia utang, jangan-jangan ini mau nambah utang lagi nih. Nggak boleh. Hilangkan itu. Setiap ada saudara muslim yang datang ke rumah, sambut dengan kebaikan. Pulang diantarkan. Itu harusnya kita, sikap kita, akhlak kita kepada saudara muslim. Ada saudara muslim yang membutuhkan, beri seperti apa kita mampu. Kalau mampunya memberi banyak, berilah yang banyak. Kalau mampunya memberi sedikit, beri meskipun sedikit, tapi beri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa itsar itu mengutamakan orang lain, mengutamakan orang muslim yang lain, padahal ia sedang kesusahan. Turki, saudara kita sedang kesusahan. Pak, jangan kita cuma ngangkat doa saja. Allahumma ansur al-muslimin al-muwahhidin fi Turkiya. Jangan cuma begitu. Kalau di rumah ada pakaian, ada teman-teman yang mengumpulkan jaket, selimut untuk dibawa ke Turki. Silahkan Pak. Dan itu itsar, pahalanya jariyah. Pahalanya mengalir terus. Yang memiliki 100.000, berikan 100.000 itu. Kalau nggak mampu 100.000, setengahnya. Nggak mampu setengahnya, 20%-nya. Nggak mampu juga 10.000, nggak mampu juga 1.000, tapi berikan. Rasulullah SAW menyampaikan, mana kosong sedekahun min mal, sedekah yang kita keluarkan tidak mungkin menjadikan kita itu jatuh miskin, tidak mungkin. Itu janji.
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa ithar itu ada yang harus dikejar, ada pula ithar yang dilarang. Seperti ithar dalam urusan wajib, dalam berbakti kepada orang tua. Mohon izin Pak, kalau Bapak memiliki kakak kandung dan adik kandung, saya ambil contoh, mohon maaf, Pak Heri punya kakak, punya adik, baik. Saya ada berapa Pak? Kakak ada berapa? Ada 2, adik 6. 2, Pak. Jadi anak yang keberapa? 3. Ya, kalau Bapak punya 9 seperti ini, dan ini 8. Adiknya 5. Oh, adiknya 5. Ya baik. Kalau Bapak seperti ini, Bapak tidak boleh ngomong begini. Untuk jagain mama, biarin deh anak yang pertama aja. Untuk beliin makan siang mama atau umi atau ibu, biarin deh anak yang kedua aja, aku entar. Enggak boleh. Wajib bagi kita untuk bersegera itu, khususnya kepada orang tua. Mendakwahi orang tua, pelan-pelan, lembut, ajak ke kajian. Jangan pernah mengatakan, mama, ibu, gimana sih ibu nih nggak mau ngaji-ngaji? Ini nih anak udah ngaji, ibu susah amat diberitahu, haram. Gak boleh begitu. Hidayah itu mutlak dari Allah, tapi berbakti kepada orang tua wajib. Kalau Bapak memiliki kakak dan adik, gak boleh menyerahkan bakti kepada orang tua itu kepada kakak nomor 1, 2 atau adik. Karena berbakti kepada orang tua, kata kuncinya rebutan, bukan silahkan. Kata kuncinya rebutan. Itu peluang surga, rebut itu. Jangan silahkan kak, silahkan dek, ayo ibu kita membutuhkan selimut, ayo kamu punya uang, jangan, kita punya apa, beri. Itu wajib. Kalau sudah itar bisa menjadi makruh. Contoh, ketika air untuk berwudu, ternyata Allah takdirkan teman-teman di Turki itu mereka tidak memiliki aliran air, mereka tidak punya air lagi. Karena bahasa kita kan PDAM ya Pak ya, karena alirannya itu putus, mereka nggak punya air. Kalau ternyata tinggal setempat ini air untuk berwudu, jangan serahkan ini kepada orang lain, ambil itu. Memberikan air wudu ini kepada orang lain, kemudian kita tayamum, itu hukumnya makruh. Shaf pertama di masjid ini saya sudah melihat sangat bagus. Shaf yang sebelah kanan penuh, shaf yang sebelah kiri penuh. Untuk yang pertama ini bagus. Maka tidak boleh, makruh hukumnya ketika ada shaf yang pertama ini kosong, kita berdiri di shaf yang kedua, kemudian kita mempersilahkan teman di samping kita untuk maju ke depan. Makruh. Karena lebih mulia mana Pak? Shaf yang pertama atau kedua? Pertama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memotivasi kembali, khususnya bagi hati yang mudah keras dan egois, khususnya untuk orang-orang muslim. Ayolah kita lihat pointer ini. Yang pertama Pak, ketika kita mempraktekkan itsar, mendahulukan orang lain, maka tolong yang pertama, lakukan itsar ini dengan konsep aku dan kamu itu bersaudara karena Allah. Ini yang paling atas. Bapak dan bapak sekalian ini, kita semuanya bersaudara. Maka jangan ada dendam, jangan ada suudzon. Kalau ada sesuatu yang harus diamprokin, harus diselesaikan, segera selesaikan. Ustadz kayaknya nggak mungkin deh, karena ini berbeda Ustadz, urusannya sangat mendasar. Kata siapa? Karena Rasulullah SAW, Pak izin, saya siapkan hadiah untuk Bapak. Apa ya Pak hadiah?
boleh memberi hadiah uang tidak Pak? Boleh. Saya siapkan uang 100.000 untuk Bapak yang bisa menjawab. Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah minta dipindahkan kiblat dari Palestina ke Makkah berapa lama? Berapa? 16? Belum benar, sedikit lagi. Nah kan gitu, 16 dikali 17, 17 lagi 18 gitu ya. Baik, berapa Pak? 19. Kelebihan Pak. 16 kurang, kemudian 19 kelebihan. Yang benar 18 bulan. Seorang nabi loh Pak. Nabi harusnya kan kalau minta sama Allah langsung diberi. Lawang nabi saja ketika nanti dalam kondisi genting, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika nanti di mahsyar kita dalam kondisi susah sulit, seorang ibu tidak mau mengakui seorang anak meskipun dia tahu itu anakku, tapi karena anakku membutuhkan kasih sayang ibu di mahsyar, ibu itu menolak. Enggak bisa Nak. Ketika Rasulullah kemudian naik ke atas, kemudian Rasulullah bersujud di hadapan Allah, kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu, kamu minta apa wahai Muhammad? Rasulullah mengatakan aku mohon syafaat, aku mohon izin kepadamu ya Allah untuk memberikan syafaat kepada umat-umatku. Kemudian kata Allah, berilah. Kalau Rasulullah minta itu langsung diberi, tapi kenapa untuk satu hal itu membutuhkan waktu 18 bulan? Nah kalau dengan sama-sama saudara satu masjid itu mbok ya ukhuwahnya tuh kenceng, mbok saling kirim doa. Ayo kita itu saudaraan itu kuat, jangan mudah dipecah hanya karena urusan-urusan tertentu. Ayo kita saling mendoakan, ayo belajar bareng. Yang gak ada dalilnya jangan dilakukan, yang Rasulullah tidak mengamalkan ayo sudahi. Ini konsep kita bersaudara. Poin kedua setelah itu, ayo kita biasakan tolong menolong. Ayo, masjid ini butuh apa lagi nih? Oh, AC sudah banyak, jam sudah oke. Apalagi yang dibutuhkan? Ayo kita tolong masjid. Temui DKM-nya, ajak ngobrol. Kira-kira apa yang kurang dari masjid ya? Saya barusan ada rezeki, saya pengen membantu masjid ini. Oh, yang kurang ini berikan. Tolong menolong. Tidak hanya dengan person to person, tapi orang bisa memberikan sesuatu kepada masjid. Berikutnya husnudzon dengan sesama saudara. Saya dengan Bapak, saya harus husnudzon. Contohnya husnudzon Pak, saya tidak yakin banget Bapak itu kalau sudah pulang, yang saya sampaikan ini nempel banget di kepala Bapak. Itu saya selalu husnudzon. Yakin. Karena seperti ini tuh zaman Nabi dulu tuh begini Pak. Zaman Nabi itu begini. Rasulullah menyampaikan, sahabat duduk tenang, gak ada yang mencatat, kecuali hanya 5 orang sahabat. Ada Zaid ibn Thabit yang mencatat itu. Yang lain itu sudah mendengarkan dan mendengarkan Rasulullah dengan kekuatan hafalan. Maka teman saya, Masya Allah, putra dari dulu pernah menjadi Menteri Sosial, Kiai Habib Salim Al-Jufri. Nama putranya Idrus Salim Al-Jufri. Ketika kita dulu cepat-cepatan menghafal bait syair berbahasa Arab, ketika kami kuliah dulu, saya baru menghafalkan 5 baris, dia sudah selesai. Kira-kira ada 60-an baris, saya baru 5, dia sudah selesai 60. Memang tradisi dan kebiasaan orang Timur Tengah itu ternyata yang salah satu menonjolnya adalah mereka itu memiliki kekuatan menghafal. Bagus sekali hafalannya, Masya Allah. Berikutnya, ithar. Ini harus ada akhlaknya. Ithar itu kalau memberi dengan tangan terbaik, silakan Pak, monggo. Enggak kemudian memberi dengan melempar, tidak. Ithar itu kalau memberi tidak diungkit-ungkit lagi di hari-hari berikutnya. No Pak, no.
AC yang depan itu tuh yang baru, semuanya kan warnanya krem tuh Pak tuh. Itu tuh yang warna putih. Kemarin saya Pak yang memberi. Nggak usah diungkit, sudah cukup. Dan yang terakhir, sertakan dalam doa. Bapak-bapak semua ini, ayo kita saling berdoa. Karena setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah dan teman yang kita doakan itu nggak tahu, malaikat mengatakan walaka mithlu dzalik, kamu juga mendapatkan doa yang sama. Kalau bapak sebelah kanan mendoakan yang sebelah kiri, semoga teman-temanku yang sebelah kiri itu dipanjangkan usia dengan ketaatan, maka malaikat mengatakan walaka mithlu dzalik, semoga engkau diberikan ketaatan pula. Yang bagian depan mendoakan yang belakang, ya Allah semoga teman-teman yang di belakangku itu semuanya engkau beri hidayah, engkau jadikan mereka itu husnul khotimah. Malaikat mengatakan walaka mithlu dzalik, dan semoga engkau dijadikan pula oleh Allah hambanya yang husnul khotimah. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.